Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement maupun tentu saja yang bisa mengakses yaitu mahasiswa kuliah sketsa dan still life, seni lukis elementer maupun seni lukis advance. Malam ini kita akan melihat beberapa karya, ada karya Mas Eko, ada Mas Umang. Baik rekan-rekan, kita presensi dulu siapa yang ada di kampus Lukis Painting Explorer. eh, ada Mas Kevin ya, ada juga Mbak Lodia Romarianti. Mbak Lodia Romarianti, kita tunggu karyanya ya, kita belum pernah melihat karyanya. Mbak Lodia sudah tergabung di grup WA belum Mbak Lodia? Kalau belum bisa join ya, dan nanti di linknya, link join ada di ini ya, di menu komunitas ya, menu menu membership itu ada ya, link join untuk WA, grup WA Painting Explorer. Nah, nanti setelah join bisa cek di deskripsi, nanti di sana ada kuliah pengantar ya, termasuk kuliah pengantar seni lukis placement ini. Juga ada Mas Eko Budi, nanti kita melihat karyanya. Mas Umang juga akan kita lihat ya, Mas Umang Hatma. Mas Saya Yasin, kita tunggu karyanya. Juga Mbak Nia Nurmawati, ini sketsanya kita tunggu ya teman-teman. Sekaligus kita sedang menyelenggarakan kompetisi sketsa ya, kompetisi sketsa mainkan garismu. Nanti akan dipilih juara 1, 2, 3 dan ada hadiahnya, dan ada sekitar 25 karya nominasi yang dipamerkan. Juga ada Mbak Aulia Sifai, Mbak Ekhwana, Mbak Khuria Husna, Mbak Putri YAD, Putriat, juga Mas Yainal Arifin, Mas Kei, Mbak atau Mas Kailina, juga ada Mas Art for Life atau Mas Kusrita, juga Mas Budi Waluyo, Mas Afjo, dan juga Mas Jongput. Baik, rekan-rekan, dan terima kasih untuk Mas Eko Budi yang sudah ada di live chat. Rekan-rekan, kita lihat ini karyanya Mas Eko Budi ya, dan ini karyanya Mas Umang Hatma. Tugas kuliah seni placement ya, Agustus 2024 itu sama keterangannya ya, mahasiswa kuliah placement dapat mengirimkan satu karya dalam 1 bulan, boleh membuat sketsa, drawing maupun lukisan. Nah, kelas ini masih membicarakan persoalan teknis ya, belum terkait konsep. Jadi nanti terkait keterangan-keterangan di deskripsi yang menggambarkan ini apa itu belum kita bicarakan bahasa visual. Nanti teman-teman kalau ingin memperkuat tentang bahasa visual, bagaimana menggunakan visual sebagai upaya untuk menyampaikan gagasan kita, menyampaikan ide kita, itu bisa di kuliah seni lukis advance ya. Untuk kuliah seni lukis placement kita masih membahas tentang persoalan-persoalan teknis. Persoalan teknis itu ya bentuk, warna, bidang, komposisi, harmoni, ini ya, dinamika ya, lawannya harmoni, itu akan kita lihat ya. Nah, ini Mas Eko Budi, judulnya Bali Heritage tahun 2024, krayon dan pensil warna di kertas 210 kali 297 mm ya, milimeter, berarti 21 kali 29,4 cm. Sementara di karyanya Mas Umang ini sudut rumah 2024 36 kali 24 tinta Cina di tintanya di kertas. Ini kategori apa ya? Ini sketsa ya, tentu saja ya. Bentuk apa masih ditentukan dengan garis. Kemarin semalam menarik ya, Mas Umang Hatma membuat karya atau tugas yang membedakan antara lukisan, sketsa, dan ini ya, drawing ya. Kalau sketsa itu bentuk dibedakan dengan garis, nah seperti ini ya. Kalau drawing bentuk dibedakan dengan arsir, sementara sketsa bentuk dibedakan dengan warna atau tonalitas warna. Dan itu
hanyalah, kategori secara akademis ya, kategori, secara textbook. Ketika seorang seniman membuat, seni pribadi gitu ya, oh itu sudah tidak dipakai lagi batasan-batasan itu. Jadi membuat lukisan dengan penuh garis atau membuat, lukisan dengan drawing itu tidak masalah, yang, ketika itu menjadi seni, pilihan pribadi, itu semua dapat dilakukan ya. Sebagaimana, seniman-seniman, yang ada di, apa namanya, di, seni lukis Advent, itu ada ya, misalnya Mas Ahmad Fauzi itu banyak mengeksplorasi garis ya untuk ornamen dan juga Mas Chongput itu banyak mengeksplorasi garis untuk lukisan-lukisannya. Jadi, tidak masalah. Nah, kalau kita melihat karyanya Mas Umang Hatma ini ya, ini sketsa, tentu kita akan melihat, eee, beragam ya. Jadi, apa yang bisa kita, lihat atau kita kritisi atau kita, baca, kita apresiasi di dalam karya seperti ini, itu, bermacam-macam ya. Pertama adalah garis ya, kualitas garis. Bagaimana garis itu, dibuat dengan spontan, artinya dia tidak ragu-ragu. Garis yang ragu-ragu itu biasanya garis yang diulang ya. Garis yang diulang atau garis yang putus-putus atau garis yang, dia tersendat-sendat gitu ya. Ada juga sih kayak yang diulang tapi sengaja dengan menunjukkan spontanitasnya ada ya. Tapi secara umum, bentuk garis yang sudah berani, sudah apa namanya, sudah mengalir jelas itu ya contohnya seperti ini ya. Jadi, misalnya ya di dalam, satu tarikan untuk membuat apa, membuat daun ini tarikan enak sekali ya, tarikannya enak sekali, tidak perlu diulang, tidak perlu tersendat-sendat. Sementara bentuknya juga masih tetap terjaga ya. Ini tidak mudah ya membuat, garis yang spontan dengan tetap menjaga bentuk seperti ini tidak mudah. Dan kita lihat ini, bentuknya pun bisa beragam. Selamat malam Mbak Jenny dan teman-teman. Selamat malam Mas Congput ya. Mas Congput ini termasuk, ahli ya di dalam membuat spontanitas garis, bahkan memanfaatkan garis itu di dalam sketsa. Nah, kalau kita lihat ini, kekuatan garisnya Mas Umang Hatma ini memang luar biasa. Selain itu, kekuatan garis yang memang sudah mengalir deras seperti ini, Mas Umang bisa membuat, variasi garis ya. Variasi garis itu tebal tipisnya garis. Kita lihat ini ya, tebal tipisnya garis bisa dimainkan. Di dalam satu tarikan garis ini kita juga bisa melihat ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal tipis gitu kan. Sementara dia, garis yang tebal tipis ini dibandingkan dengan garis lain itu juga memiliki, dinamika, memiliki perbedaan ya. Ini garisnya tebal, di sini tipis. Oh, ini luar biasa. Apalagi ya teman-teman, kita melihat, karya ini juga memiliki, efek-efek, yaitu terutama efek halftone ya. Halftone itu warna tengah bagi, cat apa, tintanya ini ditambah air sehingga kepekatannya tidak apa, berkurang gitu ya, dan itu bisa dimainkan. Nah, misalnya di dalam membuat, memberikan efek, gelap terang pada daunnya ini. Dan ketika kita melihat, bagaimana Mas Umang memberikan efek gelap terang di dalam daunnya ini, juga tidak mengurangi spontanitasnya. Nah, itu yang penting ya. Kadang ada yang seperti ini terus diwarnai apa, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik seakan-akan diwarnai ya, kita mengikuti garisnya. Ini enggak, Mas Umang berani gitu kan, sehingga beberapa tertinggal seperti ini itu justru membuat artistik. Nah, di sisi lain untuk dinamika, bentuknya, Mas Umang berani membuat ini ya, ini di belakangnya daun ini ada batang ya, ada batang yang tidak diperkuat dengan garis ya, yang tidak diperkuat dengan garis ya. Ini kan jadi artistik ya, jadi semakin memberikan ini, aerial perspektif ya. Ini unik ya, aerial perspektifnya dibuat ya meskipun, lebih, tua, lebih gelap daripada yang ada di depan, tetapi karena yang di belakang ini tidak diperkuat dengan garis, maka terasa lebih teredam ya. Jadi dia akan ada di belakang, kekuatan ini. Ini wah luar biasa ini ya. Dan juga Mas Umang bisa memberikan, beragam efek.
dengan tepat ya. Misalnya ini ya cipratan. Ini cipratannya enak sekali ya. Dia tidak mengumbar. Kadang ada yang cipratan itu seakan-akan memang sudah jadi diciprat-ciprat-ciprat begitu saja. Ini enak sekali ya. Cipratannya ini enak dan sekali lagi teman-teman pembuatan gelap yang ada di bagian bawah ini memperkuat struktur. Nah, sekarang kita ngomong komposisi ya. Komposisinya ini tidak apa namanya, tidak ini ya, tidak simetri ya, tidak simetri terus biasanya kan ada kanan kiri harus sama. Ini enak ini ya, dengan misalnya di sebelah kiri ada beberapa pohon yang banyak, sementara di sebelah kanan masih memberikan ruang kosong seperti ini enak ya. Jadi secara komposisi enak dan memberikan warna gelap pada bagian bawah ini ya, di bagian beberapa pot dan beberapa batu-batu yang di bawah. Jadi seakan-akan secara komposisi ini menapak ya, mager gitu ya, menapak dan tetap ini hebatnya Mas Umang ya. Di antara gelap-gelap seperti ini masih menyisakan ini. Ini sisakan ini. Wah, ini karya luar biasa ya. Ini karya luar biasa ini. Selamat ini untuk Mas Umang Hatma yang bisa membuat karya yang istimewa ya. Mas Congput, maaf Pak, gambarnya tidak muncul. Waduh, dari tadi enggak. Wah, luar biasa. Aduh, mohon maaf. Gini, mohon maaf ini. Teman-teman ya, kalau saya sampai lupa seperti ini, oke. Iya, iya. Oke, Mas Congput. Baik, terima kasih banyak. Ulangi ini. Oke, Mas Congput. Terima kasih. Ini baru diberitahu Mas Congput ini. Matur nuwun, Mas. Terima kasih. Terima kasih ya. Aduh, ini ya. Teman-teman, kalau saya pas seperti ini ya, bagus ya Mas Congput ini karena saya kan ketika menerangkan tidak ini ya. Ketika menerangkan saya tidak melihat ini ya, jadi kadang gitu. Jadi jangan ragu ya. Jangan ragu untuk telepon saya untuk mengingatkan kalau gambarnya nggak muncul. Mohon maaf. Bentar. Bismillah. Mas Zainal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ikut nyimak Pak, monggo. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf videonya, sketsanya nggak kelihatan. Oke, malam juga Mas Zainal ya. Sekali lagi, Mas ini ya, Mas Congput, terima kasih sudah memberitahu dan teman-teman jangan ragu ya. Biasanya Mas Kusrita ya yang begitu saya tidak menampilkan gambar langsung telepon. Baik, saya ulangi ya teman-teman ya, saya ulangi. Bagaimana karya Mas Umang Hatma ini bisa istimewa ya. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi oke, ini ada Mas Zainal ya. Assalamualaikum, udah selesai. Maaf Pak videonya. Nah, ini kalau Japri seperti ini saya nggak tahu kan, karena kan saya sedang membahas tentang karya ya. Jadi ketika videonya nggak kelihatan, jangan ragu untuk telepon ya, kayak Mas Congput tadi ya, telepon aja nggak apa-apa untuk mengingatkan ya, karena kalau di WA kan saya nggak tahu ya. Baik, ini saya ulangi lagi, karya Mas Umang Hatma ini memiliki keistimewaan ya. Pertama adalah keistimewaan di dalam garis ya, karena ini kategori sketsa kan, tadi ditanya kategorinya apa. Ini adalah kategorinya sketsa dan bagaimana kita melihat sketsa adalah kualitas garis ya. Pertama adalah kualitas garis. Bagaimana garis itu dibuat dengan spontan. Spontan itu artinya apa? Spontan itu tidak ragu-ragu. Spontan itu dia membuat tanpa takut, tetapi sekaligus dia masih bisa mempertahankan ketepatan bentuk. Nah, ini kita bisa melihat ya, bagaimana Mas Umang Hatma ini membuat garis ya dalam satu tarikan garis untuk daun ini tanpa diulang ya, tanpa diulang. Itu luar biasa ya. Ya kalau kita tidak terbiasa membuat garis seperti ini ya, biasanya ini garis ini akan diulang-ulang dan kalau toh tidak diulang, dia ditarik tetapi bentuknya tidak tepat. Nah, ini Mas Umang ini bisa membuat
tarikan garis yang, berani, spontan, dan sekaligus tepat, di dalam bentuknya. Dan juga, kita juga bisa melihat variasi garis di dalam, sketsanya Mas Umang ini. Bagaimana variasinya? Yaitu misalnya ya, kita melihat ini di garis-garis sebelah kiri, itu dia bisa tebal tipis. Tebalnya itu tidak sama, tidak tidak konstan ya, kan ada yang tebal, terus tipis, terus ini tebal tipis bisa dimainkan. Sementara di sebelah kiri ini dibuat lebih tipis, ya ini luar biasa ya, Mas Umang Hatma ini. Selain itu teman-teman, Mas Umang ini, berani memadukan dengan, background ini ya, atau, middle ground lah ya, background-nya yang, taruhlah langit ini ya. Middle ground-nya ini justru lebih tua, ini menarik ya, biasanya kan, kalau apa, aerial perspektif ya, tampak, depan foreground, tampak tengah middle ground, tampak belakang background, yang semakin jauh itu semakin, gelap, sorry, semakin terang ya, semakin pudar. Nah, ini, Mas Umang Hatma berani membuat, objek yaitu pohon yang lebih gelap, namun tampak di belakang. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memperkuatnya dengan garis. Ini menarik ini ya. Jadi, apa, pohonnya ini tidak diperkuat dengan garis ya, sehingga, meredam meredam, kekuatan pohon ini agar tidak mengalahkan daun yang ada di depan. Itu istimewa. Dan juga teman-teman, eee, kita melihat, eee, bagaimana Mas Umang ini memberikan efek terhadap sketsanya ini juga berhasil. Misalnya, untuk ini ya, dia memakai half tone ya, half tone itu warna tengah, half itu tengah, tone itu nada ya, nada tengah. Bagaimana dia memberikan warna-warna, abu-abu ini di dalam, daunnya ini, itu tidak mengurangi spontanitasnya. Nah, kadang ada yang, memberikan, apa, warna dalam tanda petik ya, mengisi seperti ini tapi, dia justru mengurangi spontanitasnya. Misalnya dengan cara harus diikuti bentuknya seperti ini. Ini enggak ya, disabet aja, disabet, bet gitu ya, sehingga kalau toh ada sisa-sisa seperti ini menjadi, nilai artistik tersendiri ya. Itu menarik ya. Selain itu Mas Umang ini memberikan berbagai efek yang lain ya, misalnya cipratan seperti ini ya. Ini, dengan tepat, tidak, tidak mengumbar ya, cipratannya itu ditaruh di tempat yang tepat, tidak mengumbar ya. Kadang kalau tidak tepat itu biasanya diciprati pada, objek-objek yang seperti ini ya, yang sudah jadi ditambahi diciprati malah, seakan-akan, menciprati karya yang sudah jadi. Nah ini tepatnya. Selain itu secara komposisional enak. Ini, tidak apa namanya, tidak simetri dan yang lebih penting lagi di bagian bawah diperkuat ya teman-teman, diperkuat dengan warna gelap ya, dengan warna gelap untuk, bentuk-bentuk pot, bentuk-bentuk, batu-batu begitu. Tetapi ini menariknya Mas Umang masih menyisakan ini, warna-warna terang ini, sebagai kesan cahaya. Ini istimewa ya, karya ini istimewa, yang kurang hanyalah tanda tangannya. Iya kan, tanda tangannya yang belum ada ya. Ini mesti ditambah tanda tangannya. Jangan sampai, karya yang sudah jadi, karya yang bagus itu, tidak ada tanda tangannya sehingga, nanti kita kecewa ya. Jangan sampai, tidak ada tanda tangannya dan jangan lupa tahunnya, tahun. Itu penting itu teman-teman. Bahkan, karya-karya, masterpiece itu ya, karya-karya all master yang tidak ada tanda tangannya, itu harganya turun jauh itu. Dan, kita juga perlu mencantumkan tanggal untuk, mengerti ya, untuk, meneliti bahwa ini nih karya dibuat tahun berapa ya. Coba bayangkan kalau ini karya ini dilihat lagi misalnya, 20 tahun kemudian ya, 20 tahun kemudian Mas Umang Hatma sudah, benar-benar tenar, Mas Umang Hatma sudah, melalang buana, sudah diterima di berbagai galeri, sudah pameran ke sana kemari, karyanya diburu kolektor. Nah, terus tiba-tiba ada, kolektor yang memburu sampai semua karya Mas Umang itu dicari, termasuk sketsanya.
terus ketemu sketsa inilah, ini sketsa kapan? Gitu kan, sketsa kapan? Nah, kalau ada tanda tangannya, ini jangan-jangan bukan karyanya Umang Hatma kan gitu ya. Nah, kalau, jelas ada tanda tangannya dan ketahuan ini tahun berapa, itu, akan lebih ini ya, lebih berharga ya. Jadi jangan ragu ya, jangan ragu diberikan tanda tangannya. Malam Mas Congput, oke ya, Mas Zainal Arifin ya. Teman-teman kalau merasa sudah mengirimkan karya dan belum saya bahas, tolong ngabari ya, tolong ngabari di live chat ini, tolong ngabari di live chat ya. Lalu kita melihat, karyanya Eko Budi ya. Ini karya ini juga luar biasa ya, tidak kalah, apalagi di dalam bermain warna. Nah, Mas Umang saya belum melihat karya berwarnanya Mas Umang ya, karena warna itu memiliki suatu tantangan tersendiri. Garisnya sudah matang, komposisinya enak, bentuknya sudah enak, tetapi kalau warnanya, belum jadi, itu nanti, memiliki persoalan sendiri ya. Jadi saya, oh pernah juga nih, pernah yang Al Hadid itu ya, warnanya cukup oke juga ya. Nah, kalau kita melihat karya Mas Eko Budi ini, di dalam bentuk ya oke lah, bentuknya sudah aneh ya, bentuknya sudah enak, ya paling tidak standar realistiknya pada buahnya ini udah lumayan lah ya. Meskipun kepalanya ini sedikit kebesaran ya, tetapi tidak terlalu bermasalah. Secara realistik juga sudah kena dan juga, komposisinya enak ya, bagaimana, ada objek yang vertikal di sini dengan sedikit yang ada di atas, terus ruangan kosong yang diisi dengan, eee bentuk-bentuk artistik seperti ini enak ya, dari segi komposisi juga enak dan yang istimewa adalah, eee, warnanya ya, Mas Abju. Hadir Pak dosen, mohon maaf belum mengirimkan tugas. Oke, Mas Abju. Ini dari segi warna luar biasa ya. Mengapa begitu? Karena begini, eee, Mas Mas Eko Budi itu, bisa membuat refleksi warna. Coba kita perhatikan ya ini ya, dia bisa membuat misalnya ini, warna apelnya ini ya, apel yang berwarna merah, itu tetap menyisakan atau mengandung warna-warna kehijauan. Ini luar biasa ya. Jadi, ini kan secara keseluruhan ada 2 unsur warna ya, yaitu warna merah dengan warna biru ya, biru beberapa ketemu kuning ya, menjadi agak kehijau-hijauan. Ini, perpaduan 2 warna, warna panas dan warna dingin, yang itu, pada beberapa objek terrefleksikan seperti ini. Termasuk misalnya ya, ini hebat Mas Eko Budi ya, membuat dengan pensil warna dan krayon ya. Hijau misalnya ya, hijau ya, daunnya yang berwarna hijau ini tetap ada unsur merahnya. Itu menarik ya. Termasuk ini ya, bagaimana warna biru yang, seperti air seperti ini ya, itu, di sela-selanya itu juga dikunci atau, diharmonikan ya karena unsur merahnya di sini, dominan, diharmonikan dengan beberapa warna merah. Ini luar biasa ya Mas Eko Budi ya. Cuma karena ini masih seni lukis, placement ya, kita belum membahas tentang, bahasa visual. Kalau, Mas Eko mau ya misalnya nanti, pembahasan bahasa visual bisa dikirimkan ke seni lukis, Advance. Jadi Mas Eko itu kan, beberapa kali ya sudah kita lihat secara visual, kuat ya, tinggal, membahasakan aja sih. Kalau saya lihat memang Mas Eko ini, bahasa visualnya memang, berubah-ubah ya dari segi ini ya, dari segi pemilihannya. Nah, makanya itu kalau di seni lukis Advance itu diperlukan adanya, subject matter dan konten ya, subject matter dan konten. Tapi nggak apa-apa ya, monggo itu, terserah teman-teman ya, kalau memang mau mau terus di pembahasan persoalan bentuk, garis, oposisi ya tidak apa-apalah di seni lukis placement ya, karena memang, belum merasa perlu untuk membahas tentang masalah, ide, masalah konsep. Baik, rekan-rekan, ini saya, gembira karena,
dua karya ini memiliki pencapaiannya sendiri-sendiri ya, baik Mas Eko maupun Mas Umang Hatma ya. Kita cek apakah ada karya lain yang dikirimkan. Kalau nggak ada, kita nilai ya. Ini nilainya A ini teman-teman ya. Ini A ini. Ini A. Ini A utuh ya. A yang tertinggi berarti 95 ya. 95. Oke. Demikian juga nih karya Mas Eko Budi ini juga A ya. Ini istimewa nih karya Mas Eko ini. 95 juga ya. Oke. 95. Baik, itu teman-teman, karena dua karya yang dikirimkan sudah kita bahas ya, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan, mungkin nanti kalau terkait dengan case placement bisa kita bahas pada Senin pertama bulan depannya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.